Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang para pemirsa SOS ya, dimanapun berada. Insya Allah tema pada siang hari ini yaitu tentang pasangan, karena itu beliau yang sekaligus suami saya. Pasangan saya ini. Ya, tentang pasangan ya. Dan kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari. Nah, ini saya bacakan dulu ya, Mia. Ini sebagai bintang tamu di sini nanti. Terima kasih. Nanti bisa kemudian menambahkan beberapa hal yang dirasa belum jelas. Jadi pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, kita akan membaca atau menjawab pertanyaan dari nomor 0816 1643 sekian. Assalamualaikum, ini pertanyaannya ya. Boleh saya bertanya, mensikapi perbedaan saya dan suami. Kami sudah 14 tahun menikah. Masya Allah, sudah 14 tahun menikah. Barakallah. Menikah sudah di usia tua, ini itu. Saya bacakan saja ya. Saya 35 dan suami 40. Berarti ini yang bertanya istrinya ya. Jadi menikah istrinya sudah usia 35 dan suami sudah berusia 40. Masih sendiri kala itu. Kalau saya sejak awal menerima dia apa adanya. Belakangan suami menganggap suara saya kalau jawab tanyanya atau pertanyaannya ya, saya dianggap intonasinya tinggi. Sementara saya nggak merasa dan tidak bermaksud seperti itu. Juga kala saya ajarkan anak dianggap suara saya berisik sehingga dia tidak suka. Pun beberapa kali dia suka rada menghina saya. Kok kerja lemes banget kayak nggak ada tenaganya? Padahal saya sedang melakukan kerjaan di rumah. Saya wanita karir, Masya Allah, tapi juga kerja di rumah. Jadi wanita karir tapi juga kerja di rumah gitu. Dan tetap asuh dan didik anak saya dengan baik. Belakangan dia menuduh kalau saya merendahkan dia lantaran tidak kuliah dan tidak pintar. Saya katakan demi Allah, saya tidak lakukan itu. Saya sejak awal menikah sudah menerima apa adanya. Memang saya sarjana, tapi saya tetap respek terhadap suami saya. Apalagi dia bertanggung jawab menafkahi kami. Walau demikian, di rumah saya dibatasi, tidak beli barang yang mubazir. Bahkan kalau sendok, piring, gelas pun kalau perlu secukupnya saja. Alat masak pun walau oven saya nggak punya. Karena menurut dia memenuhi rumah yang sudah kecil. Di rumah harus sedikit barang, harus bersih. Sementara saya kerja kantor juga urus rumah, urus anak. Dia hanya kerja di pabrik yang shift. Saya ingin kemudian menjawab dulu ya. Jadi nanti jawaban saya ini dibantu dengan pasangan saya Bu Isra. Mensikapi perbedaan. Nanti ada beberapa poin ya terkait dengan jawaban saya ini. Yang pertama terkait dengan mensikapi perbedaan. Nah, para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, ketika kita berbicara tentang perbedaan di dalam utamanya di dalam psikologi ya, maka prinsip atau konsep paling mendasar dalam psikologi itu bahwa setiap individu itu unik. Individu itu unik. Bahkan bayi kembar siam dalam hasil dari satu sel telur tetap ada sangat kemungkinan ketika besar berbeda. Karena ada selain aspek gen, ada juga aspek lingkungan atau sosial di sana ya. Maka tentu saja ketika kemudian ada syariat menikah, maka sesungguhnya bukan diharapkan untuk sama. Tidak diharapkan untuk sama karena memang apalagi secara kodrati nanti kita akan bertanya nih kepada istri saya konsep terkait dengan Islam memandang perbedaan laki-laki dengan perempuan, suami dengan istri. Nah, selain itu, para pemirsa SOS, ada perbedaan psikologis memang laki-laki dan perempuan. Ini mohon maaf kita tidak sedang berbicara gender ya, tapi ada aspek-aspek kodrati yang memang dia berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ada kalanya laki-laki dilebihkan daripada perempuan. Ada kalanya juga perempuan diberikan kelebihan daripada laki-laki. Apa contohnya kelebihan perempuan dari laki-laki? Melahirkan.
sakitnya luar biasa. Penelitiannya itu bisa sampai 100 kali sakit biasa. Jadi aneh kalau ada laki-laki yang lahiran ya. Atau malah aneh kalau kemudian laki-laki bukan kodratnya ya. Bukan kodratnya. Maka secara kodrati, secara alamiah, sunatullahnya memang ada perbedaan, termasuk dalam konteks psikologis. Contohnya begini nih para pemirsa. Jadi ternyata ada perbedaan dari cara pandang secara letterlock ya, secara betul-betul cara pandang yang berbeda ketika laki-laki dan perempuan itu matanya memandang. Perbedaannya kalau laki-laki itu dia memandang lebih kepada pergerakan objek. Kalau perempuan itu memandang lebih kepada tekstur, warna. Jadi ketahuan kan kenapa laki-laki dari sisi mengendarai kadang lebih lincah, karena memang secara sunatullahnya, kodratinya ternyata penelitiannya lebih kepada pergerakan. Kalau nanya jalan? Nah, kalau nanya jalan termasuk juga. Nah, termasuk ketika kemudian nanya warna. Nah, itu jagonya kemana? Perempuan, tekstur, warna. Makanya kalau misalkan ada tuh ya meme di medsos yang kemudian kalau perempuan, laki-laki ngelihat warna mah merah gitu ya. Nanti kalau perempuan macam-macam tuh, ada pink, ada apa lagi, merah bata, merah marun gitu ya. Laki-laki di mata laki-laki merah-merah aja, bingung-bingung banget begitu ya. Itu salah satunya. Kemudian berikutnya, laki-laki ketika mengekspresikan kemarahan, ini dalam konteks emosionalnya, marahnya, maka dia lebih cenderung kepada fisik. Nah kalau perempuan, tahu kalau marah cenderung ke verbal. Ngomel gitu ya? Ngomel, ngedumel kalau perempuan. Kalau laki-laki fisik gitu. Makanya ini juga menjadi catatan penting buat laki-laki, kalaupun ini bukan menjadi pemaafan atau pembenaran ketika kemudian marah langsung fisik, bukan. Tapi justru ketika kita mengetahui hal-hal yang seperti ini, menjadi warning, menjadi alarm buat kita bahwa jangan sampai kemudian justru kita itu menjadi pembenaran gitu ya, menjadi justifikasi. Naudzubillah. Nah, itu konsepnya. Konsep ketika kita berbicara perbedaan, maka ya memang menikah ini bukan untuk sama, bukan. Tapi nanti bagaimana tipsnya adalah menyikapi perbedaan. Yang pertama saling melengkapi, dan nanti yang kedua kaitannya dengan komunikasi. Nah ini yang saling melengkapi ini saya akan minta bantuan dari istri saya. Jadi kalau nggak salah ada ungkapan Al-Quran terkait dengan pasangan itu diumpamakan sebagai apa? Pakaian. Nah, gimana tuh? Ya, itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 187. Bagaimana kita di sini diingatkan suami istri seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna. Ya, kita ini mereka para perempuan mereka, itu ya, adalah pakaian bagimu. Jadi pakaian libasul lakum, libas ya. Pakaian untuk siapa? Bagimu laki-laki. Dan begitupun sebaliknya, wa antum, dan kamu pun laki-laki itu ya, laki-laki itu adalah libasul lahunna, pakaian bagi mereka ya. Hunna itu ya perempuan ya. Ini diingatkan kepada kita bagaimana kita saling melengkapi, bukan harus sama. Pertama saya kan saya orang Jawa, saya orang Padang ya, dari makanan juga kadang beda, tapi karena kita saling melengkapi, walaupun saya orang Padang ya, makannya nggak ada yang pedes-pedes cabai rawit gitu ya. Alhamdulillah. Nggak pedes-pedes amat lah ya gitu ya. Jadi penting bagi kita untuk saling melengkapi suami istri, terutama menutup aib ya, dan apa yang kurang dari suami kita, apa yang kurang dari kita itu kita saling mengisi ya kekurangan tadi, ya, melengkapi, sehingga ya bagaimanapun kita harus paham konsep diri kita sebagai manusia, tidak ada yang sempurna, termasuk pasangan kita. Jadi kalau kita berpikir itu suami dia baik banget ya gitu, begitu perhatian segala macam, kita belum tahu di rumahnya kayak gimana gitu ya. Jadi tidak membandingkan suami kita dengan orang lain, maupun dan juga sebaliknya ya, istri ya, tidak perlu dibandingkan dengan istri yang lain. Itu kok dia karena kadang rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Gitu. Yang membuat kita diingatkan ya dalam Islam terutama, bahwa kita saling menutupi kekurangan masing-masing, ya aib masing-masing, sehingga nanti nggak muncul tuh mas ada di medsos masalah rumah tangganya sedunia tahu gitu ya.
Itu bagaimana konsep kita sebagai suami istri saling melengkapi tadi, saling menutupi tadi. Dan ini menarik ya Mi, kalau mohon maaf ini. Jadi mumpung ingat nih, ketika analogi atau perumpamaan yang dipakai oleh Al-Quran sebagai pakaian ini sangat indah sebenarnya, luar biasa. Misalkan kalau di dalam psikologi ini ada teori kebutuhan, Abraham Maslow ya. Salah satunya adalah kebutuhan dasar adalah pakaian, sandang, pangan, papan, gitu kan. Sehingga ini adalah kebutuhan dasar. Dan tadi kalau berbicara pakaian saling melengkapi, saling menutupi juga, membuat rasa aman, membuat rasa nyaman. Pakaian kan begitu ya, membuat rasa kita nyaman. Kalau misalkan dingin jadi nggak terlalu kedinginan, begitu kan? Ya, yang kemudian menjadi kita nggak malu, gitu kan? Menutupi aurat. Nah, ini luar biasa. Dan ini juga dalam Islam kita ini suami istri itu sebagai partner, Mas. Ya, betul. Nah ini yang penting buat kita, ya, mitra ya, atau partner gitu dalam surat Taubah ayat 71 ya. Di sini kita juga bisa melihat dalam Al-Quran ya, bagaimana kita suami istri itu adalah partner, laki-laki dan perempuan itu partner. Jadi nggak saingan ya, mesti yang tadi misalnya ada yang mungkin ya gaji yang istrinya lebih besar atau malah suaminya yang lebih besar gajinya, bisa ya saling tadi melengkapi, bukan lebih jadi saingan gitu ya. Ini yang perlu kita sadari, kita saling mengingatkan suami istri di saat punya kelebihan masing-masing. Tentu kita juga punya kekurangan, dan itu sudah sunatullah, tidak ada manusia yang sempurna termasuk pasangan ya, suami istri. Nah, dan konsep saling melengkapi ini, para pemirsa SOS, Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan bahwa ini indah betul. Iman itu separuhnya adalah sabar dan separuhnya lagi adalah syukur. Apa artinya kalau kita kaitkan dengan pasangan, ketika ada konflik, ada kemudian permasalahan, maka hadapi dengan sabar. Nanti ketika masa-masanya sedang bahagia, sedang enak, sedang kemudian tentram, maka harus dihadapi dengan syukur. Nah, dengan begitu nanti ketika misalkan tadi ada kalau di pertanyaan yang tadi ya Mi ya, suaminya menuduh yang macam-macam atau menuduh merendahkan, seolah-olah kemudian mentang-mentang istrinya sarjana, suaminya enggak, suaminya hanya buruh pabrik tadi gitu ya. Ini istri yang dituduh seperti itu, hal pertama yang harus dikedepankan adalah sabar. Gitu. Itu konsepnya memang. Yang diajarkan dalam Islam itu sabar kan tidak diam. Sabar itu berikhtiar, tetap ada upaya di dalamnya. Apa nanti kaitannya dengan hal berikutnya, misalkan komunikasi. Gitu. Ada tambahan nggak nih terkait dengan saling melengkapi ini? Ya itu tadi bagaimana kita di rumah pun ya dia partner ya. Suami istri, apalagi yang kalau anaknya banyak masih kecil-kecil ini kan pertanyaan cuman yang terjadi ya. Dia bagaimana kondisinya di rumah, nah, apalagi yang misalnya anaknya banyak ya, bagaimana suami membantu istri di rumah, itu akan sangat membantu sekali buat istrinya ya. Dan itu harus dari kesadaran bukan terpaksa. Karena kalau tidak dari kesadaran, mohon maaf nih, kasarnya sebenarnya akhirnya menjadikan pasangan kita pembantu gitu. Padahal kan nggak begitu. Under woman ya. Nah, yang berikutnya nanti ini saya sampaikan dulu, kalau ada tambahan dari Bu Isra silakan gitu ya. Yang kedua, tips untuk menghadapi perbedaan para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada, adalah komunikasi. Dan nanti tadi kan kita sudah paham konsepnya ya, maka pelaksanaan dari konsep tadi bahwa setiap manusia itu berbeda, kemudian ada perbedaan psikologis, maka kunci dari berbagai masalah yang biasanya ini kita tangani, jadi masalah pasangan yang sering sekali kita tangani itu akarnya ada di komunikasi. Banyak sekali ya pasangan-pasangan yang ketika konsultasi kepada kami, lembaga kami itu dasar dari masalah itu adalah komunikasi. Nggak jauh dari masalah komunikasi. Maka para pemirsa SOS, komunikasi ini menjadi sangat penting. Saking pentingnya itu masuk dalam proses kunci dari ketahanan keluarga. Kalau kita berbicara ketahanan keluarga, bagaimana keluarga bisa
memanajemen konflik di dalamnya, menangani permasalahan. Ternyata salah satu aspek dari 3 aspek kuncinya adalah komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini ada beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi itu harus ada kejelasan. Jelas ya. Jadi jangan sampai yang ada adalah ketidakjelasan dalam komunikasi suami istri. Khususnya perempuan ya, ketika ada masalah diem. Ya, Suaminya bingung. akhirnya ini diem kenapa kan gitu. Padahal ketika istri diem, suami secara psikologis tidak pandai dia menebak aspek nonverbal kalau suami. Gitu. Maka ketika terjadi seperti itu sering miskomunikasi. Atau marah-marah aja, padahal lagi Atau sama justru suaminya. lagi marah-marah gitu ya. Nah, jadi kejelasan. Pentingnya adanya kejelasan. Kalau saya sering ketika termasuk istri juga ketika menyampaikan baik sendiri maupun duet dalam seminar ataupun kemudian training, salah satu kejelasan itu adalah visi misi dalam keluarga. Kemudian apa berikutnya dalam konteks komunikasi? Yaitu berbagi ekspresi emosi. Nah, ini yang selalu saya coba jelaskan ya. Kalau kita berbicara emosi dalam psikologi itu bukan hanya marah. Iya, Emosi itu dalam psikologi ada sedih, ada bahagia, ada marah di situ, ada senang, nah, macam-macam. Nah, berbagi ekspresi emosi maksudnya dalam komunikasi ini, keluarga yang memiliki ketahanan yang baik itu dia mampu untuk setiap anggota keluarganya itu berbagi ekspresi, tidak takut untuk berbagi ekspresi. Jadi mampu mengekspresikan ketika dirinya lagi sedih. Anak misalkan lagi sedih, jangan kalau anak lagi sedih mau curhat sampai takut untuk mengekspresikan kesedihannya, maka dia mau kemana kalau nggak sama orang tua? Jadinya ke teman. Kita selalu menyampaikan kalau dia ke temannya baik, alhamdulillah, kalau nggak baik, alhamdulillah. Gitu. Maka berbagai ekspresi emosi ini penting dalam komunikasi. Dan timing, kalau secara teknisnya ya ibu yang tahu. Secara teknisnya kita yang paling tahu. Pada suasana seperti apa suami kita, pasangan kita, istri kita enak diajak bicara. Ada yang enak diajak bicara setelah makan, sambil makan, misalkan begitu ya. Setelah makan ya. Setelah makan. Gitu. Ada yang kemudian lagi jalan-jalan di keluar. Nah, tapi ada tips yang bagus nih dia. Apa tuh? Mas ya. Di antara yang banyak tips tadi untuk kapan time yang paling waktu baik yang bagus ya. Kita bisa coba setelah sholat tahajud ya bareng ya, atau dalam satu hari ya. Ini karena laki-laki suasananya lagi tenang ya, misalnya habis berhubungan suami istri, itu kan lagi bahagianya ya. Coba bicarakan dengan pasangan kita, kemudian dia ya mungkin ada yang mengeluhkan suami saya habis misalnya berhubungan tidur misalnya gitu ya. Makanya komunikasikan tadi ya, minta waktu nggak usah panjang-panjang. Kalau dengan laki-laki kalau bicara nggak usah panjang-panjang, nanti inti atau apa yang kita maksud tuh nggak sampai ke dia gitu ya, nggak dipahami. Jadi jangan terlalu panjang ya perkataannya, kita sampaikan kepada pasangan tadi kita jelas, clear, ya. Gitu ya, bukan pada panjangnya sebenarnya tapi pada jelas. Kemudian yang berikutnya adalah dalam konsep komunikasi itu penyelesaian masalah bersama-sama. Jadi ketika ada masalah ini harus diselesaikan bareng-bareng. Ngambil yang enaknya aja. Jangan ngambil enaknya aja. Ketika enak maunya ikut kayak gitu ya. Ketika lagi jaya-jayanya suaminya gitu kan, udah bahagia banget, sayang banget, nanti alhamdulillah ya dalam kondisi seperti sekarang banyak yang di PHK. Kemudian itu nanti ditinggalin suaminya, ya Allah tega betul misalkan kayak gitu. Berarti ya harus dilihat lagi niat ketika dia nikah karena apa. Berarti sangat mungkin kelihatan ya bukan lillah gitu. Nah ini nanti kita akan lihat contoh komunikasinya Rasulullah dengan istri tercintanya. Tapi sebelum ke situ, ini masih dalam konsep komunikasi para pemirsa SOS dan ayah bunda serta keluarga hebat dimanapun berada. Menarik kalau di dalam kita membaca Al-Quran nih, ada konsep komunikasi yang sering disampaikan di dalam Al-Quran. Ada beberapa perkataan, ada qaulan ma'rufan, ada qaulan layyinan, ada qaulan balighan,
ada kaulan sadidan. Nah, dari sekian banyak macam perkataan itu yang erat kaitannya dengan pasangan, salah satunya adalah kaulan ma'rufan. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Ketika Allah berfirman, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ini ayat ini tentang masa iddah, ketika itu tidak diperbolehkan untuk menyampaikan keinginan untuk menikah secara langsung, tapi pakai sindiran-sindiran gitu. Tafsir Al-Maraghi, makna qaulun ma'rufun atau qaulan ma'rufan ini adalah nasihat yang baik berkenaan dengan masalah pergaulan suami istri, masalah pasangan, kelapangan dada antara keduanya, dan lain sebagainya. Dan larangan membuat janji perkataan yang dianggap kurang baik dan tidak sopan, tetapi berjanji harusnya dengan memakai perkataan yang baik, sopan, memikat. Jadi ada juga tafsir di tafsir Hamka, ini qaulan ma'rufan dimaknai dengan halus, sopan. Jadi perkataan antara suami istri kalau kita mengacu kepada aspek Al-Quran ini adalah perkataan yang sopan, yang halus. Jadi selalu dalam komunikasi itu upayakan untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang baik, apalagi sama pasangan ya, yang sopan, yang lembut. Kalau kita membaca salah satu hadis, Rasulullah itu kalau berbicara sangat lemah lembut kepada istri-istrinya. Sekarang gimana? Kebanyakan gitu? Aduh. Nggak, hampir ya. Banyak pengaduan, banyak yang mengatakan suaminya kalau di rumah marah-marah aja ya, marah-marah, sering baik ke anak maupun ke istrinya gitu ya. Tapi gilirannya ke orang lain di medsos, senyumnya ya, melayanin jawaban pertanyaan-pertanyaan orang teman kantornya atau perempuan yang lain itu lembut gitu ya. Nah ini mungkin bisa evaluasi bagi kita dalam ya pasangan ya, di rumah tangga ini kenapa begini gitu ya. Walaupun memang mungkin ya sekali-sekali gitu, tapi ini bukan menjadi kebiasaan karena kan tadi ya. Ini salah kaprah berarti kan sebenarnya, salah menerapkan ketika harusnya dengan pasangan berlemah lembut, tapi justru di orang lain yang dia mampu berlemah lembut, kan salah begitu. Harusnya bahkan kalau untuk perempuan kepada orang lain itu kan nggak boleh berkata-kata terlalu lemah gemulai gitu, harus dijaga. Nah nggak boleh didayu-dayu gitu kan. Soalnya kalau sama suami justru harus mendayu-dayu gitu kan, dia nggak harus gimana ya, lebay banget juga nggak sih gitu ya. Cuman katanya saya tadi kan saya bukan orang Solo gitu, padahal nggak tahu nih semua orang Solo ini stereotip berarti ya gitu. Orang Solo nggak semuanya juga begitu. Karena ada yang mengatakan orang Padang, orang Batak, saya gimana gitu ya. Padahal ada teman saya orang ini orang Padang Panjang lembut, Insyaallah gitu ya, Insyaallah gitu. Nah ini kaitannya dengan komunikasi. Nah ini terus gimana Mi? Contoh dicerita kali komunikasi Rasulullah dengan istrinya. Ya Masya Allah ya, kalau kita ingin meneladani diantaranya tentu orang yang kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah SAW, istri beliau ya, istri beliau yang tanya Siti Khadijah, pada kenal semua ya, bahkan ada nyanyinya Siti Khadijah cinta sebelum sejati Aisyah ya. Gitu ya. Masya Allah ya. Jadi begitu ketika Rasulullah ini ceritanya tentang ketika Rasulullah menerima wahyu ya, ketika menerima wahyu awal-awal bagaimana beliau belum tahu ya, dengan kondisi beliau yang tiba-tiba di Gua Hira ya, didekap oleh malaikat Jibril, kemudian langsung ya beliau merasakan sesuatu yang beda, pulang sampai rumah istrinya menenangkan. Bagaimana ini fungsi kita sebagai seorang istri
ketika suami ya, sedang ada masalah, makanya perlu tadi komunikasi dan ambillah waktu-waktu yang tepat ya tadi ya. Prime time tadi. Prime time. Ada waktu komunikasi prime time itu ada juga loh gitu ya. Jadi tidak di suasana yang ada di rumah, lagi banyak kerjaan, terus anak gitu ya, itu mengganggu ya. Nah ada waktu yang baik buat kita, pergilah jalan berdua gitu ya. Atau tadi yang kita sampaikan mungkin setelah sholat, lagi makan, ya nggak memungkinkan juga tadi dengan kita cara ya, jadi komunikasikan tadi ya, bisa kita minta waktu ya. Kalau saya dengan suami ketika kita ingin bicarakan sesuatu, saya sampaikan, terutama saya sampaikan, Mas ada waktu nggak? Umi saya sebenarnya ada panggilan berdua ya. Panggilan saya tuh kayak nggak boleh di jadi spesial. Saya bilang saya pengen bicara Mas ya, karena ada hal yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi ini perlu buat kita minta ya, bisa jadi selama ini kita pun mungkin karena takut duluan ya. Ini ada soalnya klien kita juga, saya nanya, Ibu gimana, sudah dicoba disampaikan ke suaminya? Saya takut Bu. Takut kenapa? Dia mah susah dibilanginnya. Nah, karena sudah ada persepsi tadi susah dibilanginnya, susah menerima suaminya, susah menerima saran, udah akhirnya kita sendiri malas untuk tadi ya, Ibu malas untuk mencoba gitu ya. Mungkin kita saya malas nyobanya gitu. Ya ini perlu tadi buat kita bagaimana mencontoh menenangkan suami ya. Mungkin dari tadi komunikasi kita dengan suami bisa terungkap, oh ternyata masalahnya suami saya begini gitu. Jadi tadi butuh kesabaran memang ya, dan nggak bisa ketika dengan suasana kita ini ya, apalagi yang tadi wanita ibu yang pekerja ya, pulang dari kantor, dari luar atau di rumah, kerjanya di rumah, itu tetap ya menyita fokus dan waktu kita. Nggak perlu tadi manajemen waktu kita benar-benar kita perhatikan untuk bisa komunikasi dengan pasangan kita. Gambarannya ketika Khadijah berkomunikasi kepada Rasulullah, dicontohkan tadi di masa-masa Rasulullah menerima wahyu, yang ada di awal adalah menenangkan ya. Ya, menenangkan ya, jadi menenangkan dulu, kemudian dengarkan ceritanya ya. Salah satu prinsip dari komunikasi yang baik adalah menjadi pendengar yang baik. Gitu. Dan itu kalau buat kita nih sebagai konsultan, sebagai psikolog, konselor gitu, ini kemampuan untuk mendengar yang baik menjadi sesuatu yang penting sangat penting, dan itu bagus untuk dimiliki oleh pasangan juga. Lemah lembutnya ya. Nah ini bukan soalnya ya. Bicara. Nah buat yang laki-laki nih Mi, jadi tadi ya hampir kebanyakan bahwa ketika istri mau berbicara sama laki-laki, ada yang sudah takut duluan. Walaupun saya sebenarnya kadang-kadang berpikir ya, kok sama pasangan bisa takut gitu. Nah, sekali lagi kaitannya dengan komunikasi, ini baik untuk sama-sama buat laki-laki nih, khususnya bagi para laki-laki, memahami bahwa kebutuhan komunikasi adalah kebutuhan yang sangat penting buat perempuan, karena dia adalah makhluk yang cenderung verbal, sehingga tempatkan diri kita untuk lebih mampu mendengar apa yang disampaikan istri, mampu untuk lebih bersabar. Kita ini pemimpin, Qawam. Salah satu ciri dari pemimpin itu adalah ya ketika dia memimpin dengan baik, maka dia mau menerima semuanya, termasuk kritik, termasuk kemudian perkataan yang judes, ketus begitu. Ya, memang harus begitu. Ada pemimpin, kalau pemimpin baperan nggak usah jadi pemimpin begitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Bahwa seorang suami itu adalah Qawam ketika ada yang disampaikan oleh istri gitu ya, setidaknya dia juga legowo menerima, tadi bahasa kita gentleman ya. Ya, untuk bisa memberikan kesempatan kepada istrinya bercerita ya, untuk bisa menyampaikan juga perasaannya. Manfaatkan apalagi nanti kalau sudah waktu anniversary. Anniversary ya. Bisa untuk ya saling mengevaluasi juga ya. Milad pernikahan bukan penting bikisannya sebenarnya ya, tapi bagaimana mengevaluasi. Bagaimana saya, bagaimana ini gitu ya. Jadi karena kita lupa itu. Ingatnya cuma kuenya aja apa hadiahnya gitu. Tips yang sering saya sampaikan Mas ke
beberapa orang, bagaimana saat kita ingin komunikasi, berdoalah terlebih dahulu kepada Allah. Tuh, itu hal yang kemudian ingin saya jadikan penutup pada SOS pada hari ini. Jangan lupa untuk berdoa. Sebesar apapun kita punya Allah yang lebih besar, Allah yang maha besar. Sesulit apapun masalah kita punya Allah yang maha memberikan solusi. Jadi jangan lupa doa, apalagi kemudian Allah yang membolak-balikan hati, termasuk suami kita, termasuk istri kita. Tadi anak suami kita sedang ada masalah, anaknya, ada ya, anaknya. sama anaknya menganggap suaranya tinggi atau apa, ya bisa jadi ini kan ya, sama-sama mengevaluasi di rumah, adakan waktu pertemuan keluarga, dan memang di sini butuh jiwa yang besar ya, karena kan namanya evaluasi ditanya, ya ibu mungkin ada hal yang sifatnya kritik ya, gitu ya, kritik. Nah, yang bapak, ya bapak begini gitu ya. Jadi di situ akan diminta namanya jiwa yang besar. Jiwa yang besar itu adalah bagaimana lapang dada gitu, logo tadi gitu ya. Ketika ada yang mengkritik kita itu nggak gampang ya. Kalau dikasih kritik mah enak pada doyan ya. Tapi ketika kritik itu butuh benar-benar bedanya dikit ya, ya. Tapi sangat luar biasa ya. Nah, jadi begitu ya para pemirsa SOS, ayah bunda dan keluarga hebat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kembali kepada kita waktu untuk bertemu lagi pekan depan. Insya Allah ada pertanyaan yang sudah masuk lagi, nanti kita akan jawab lagi di pekan depan. Terima kasih kepada bintang tamu saya, pasangan saya, istri saya tercinta, Bu Israyeni. Jangan kapok-kapok kalau diundang ya. Nanti gantian undang masnya di acara Om ya. Demikian para pemirsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.